Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Van Erde membuat semacam perumpamaan yang membandingkan ya antara kondisi bangunan suci di Jawa dengan di Bali. Jadi misalnya dia menjelaskan bahwa seandainya bangunan-bangunan suci itu terlantar, ya, tidak terpelihara, maka yang disisakan adalah bangunan-bangunan yang terbuat dari batu. Nah, sedangkan bagian yang terbuat dari kayu misalnya tidak akan bisa bertahan lama. Sehingga dia memperlihatkan ya, seperti pada kasus Puri Cakranegara dan bangunan-bangunan suci di sekitarnya. Jadi ketika masyarakat di sekitarnya telah berganti dengan agama yang lain, maka di situ terdapat puing-puing ya, sebuah pura misalnya dengan merunya. Maka ketika puing-puing itu sudah berada di tengah-tengah semak belukar, maka apa yang terjadi di situ hampir sama yang terjadi di dalam kasus percandian di Jawa. Jadi candi-candi Jawa sudah terlantar, ya, artinya tidak terpelihara. Maka ketika para ahli arkeologi melakukan misalnya ekskavasi pada bekas situs itu, maka yang ditemukan adalah merupakan reruntuhan kuil atau bekas keraton ya. Nah, sehingga ketika diadakan penggalian, maka pada bekas Meru itu di dalam pura, sebuah pura, maka yang ditemukan adalah perigi-perigi. Jadi perigi-perigi yang ada 5 kepingan logam, ada 4-5 macam, yang juga ada rajahnya, ada mantra-mantranya, dan kemudian ada nawaratna ya, batu-batu mulia seperti akik ya, kalau di Jawa akik dan manik-manik gitu ya, akik-akik dengan manik. Maka Van Erde itu melihat bahwa apa yang ditemukan oleh ahli arkeologi untuk atau bangunan Meru ditemukan tidak berbeda dengan apa yang ditemukan pada Candi Prambanan. Jadi pada intinya yang ditemukan sisa-sisanya. Dan tentu saja di situ puncak Meru sudah tidak ada lagi karena terbuat dari kayu, biliknya juga, maka tinggal batur dari Meru itu masih tersisa. Dan kemudian karena sudah dalam jangka waktu yang lama, maka ketika digali di dalam tanah di sekitar Meru itu, maka ditemukan apa yang ada pada peripih tadi, baik peripih yang ada di tanah atau di baturan Meru maupun yang ada di dalam bilik serta yang ada di puncak. Tapi semuanya karena sudah rusak, maka kemudian tertanam di bawah tanah. Nah, akhirnya ditemukan dalam bentuk penggalian. Jadi rupanya memang kasus reruntuhan Meru misalnya di Pulau Lombok itu dengan yang ada di Jawa, yaitu reruntuhan candi,
pada hakikatnya mempunyai kemiripan, dan orang kemudian juga berpikir bahwa kemiripan itu merupakan suatu bentuk bahwa sebenarnya ada semacam kesamaan-kesamaan itu, ya. Jadi kalau di Bali pripihnya itu dibagi menjadi 3, ditempatkan di 3 tempat, tetapi sebenarnya kalau di Jawa cukup 1, tetapi benda-bendanya yang berisi sama itu hanya di 1 pripih saja. Jadi kalau di Bali rupanya dibagi-bagi menjadi di 3 tempat, tapi kalau di Jawa khusus di 1 pripih yang ada di bawah. Jadi di situ ada logam mulia, kemudian juga ada batu-batu mulia seperti akik dan manik-manik, itu semuanya ada di bawah. Nah, itulah yang diperumpamakan oleh Van Erde bahwa antara Candi Prambanan dan puing-puing Meru sebenarnya tidak berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.